Sebagai bagian dari rutinitas, seluruh ASN Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya mengikuti apel gabungan yang dipimpin penjabat Bupati Sorong Yanpit Moso di halaman kantor Bupati pada Senin tanggal 6 Maret 2023. Apel pagi ini merupakan sebuah kewajiban bagi ASN yang harus diikuti, karena di dalam apel tersebut ada hal-hal penting berkaitan dengan etos kerja ditegaskan penjabat Bupati Sorong. Ya, pertama yang harus saya tegaskan di sini, pimpinan OPD, staf ahli, asisten, termasuk sekda, keluar harus wajib lapor sama bupatinya. Jangan hanya keluar sendiri tanpa ada laporan. Ke Jakarta urus apa harus lapor, kembali juga harus lapor. Yang kedua, kalau ke Jakarta urusan dengan kementerian lembaga, jangan juga berangkat sendiri. Paling tidak ada staf yang kepala bidang teknis itu bisa mendampingi, atau kepala seksi, ya. Kecuali kalau ada tugas-tugas yang diperintahkan atau dipanggil oleh kementerian lembaga, itu hanya kepala dinas sendiri, mungkin sifatnya koordinasi biasa atau mungkin penugasan dari jabat bupati untuk hal-hal tertentu. Hal yang berikut, saya minta maaf untuk 3 kepala distrik, 3 ke 2 ya waktu itu, 3 kepala distrik dengan 3 OPD. Ya, waktu mendapat penghargaan disiplin untuk mengikuti apel pagi elektronik, waktu saya janji untuk ke Jakarta, sebenarnya saya sudah menyampaikan bahwa siap untuk berangkat. Tetapi ada 2 pimpinan OPD menyampaikan ke saya bahwa demi keadilan jangan kami berangkat nanti, karena disiplin itu kan bukan hanya saya kepala dinas saja, tapi itu seluruh staf. Jadi langkah baiknya uang tiket itu diganti saja, kasih ke kami, bikin acara syukuran saja di kantor. Cuma yang saya belum dengar laporan adalah apakah pimpinan OPD dan kepala distrik ini sudah menerima uang tiketnya lalu bikin acara syukuran. Itu yang saya belum dapat laporan. Iya. Lalu yang berikut, setelah apel ini kita ikut ibadah. Kita ibadah di mana? Bapelitbang. Itu kapasitasnya berapa? 100. Baru pegawai yang banyak gini. Iya. Itu yang bikin tong hilang akal. Tong mau pakai ACC tidak bisa. Tong mau pakai ruangan gedung yang punya kapasitas 500 saja nggak ada. Ya caranya bagaimana? Ya begitu sudah. Setelah apel ini kita semua ikut ibadah ya? Bisa kan? Maksudnya yang untuk Katolik dan Protestan. Sedangkan yang teman-teman dari Islam dan lainnya nanti jam 12. Silakan bisa dilakukan sholat di masjid atau di masjid-masjid terdekat atau musola.
Kita sekarang masih ada di bulan ketiga, bulan Maret. Tanggal 6 ya. Iya, tanggal 6. Jadi kita harus tetap kompak, jaga semangat, jaga soliditas kita. Pada kesempatan ini saya sampaikan untuk Pak Kadis PUPR. Beliau ada kah? Enggak ada. Iya, maksud saya perhatikan jalan ini. Itu malam itu gelap-gelap. Sepanjang jalan raya ini ada sebagian sampai di sini. Terus masuk dari Tugu Pawibili itu. Itu dari pom bensin keluar sampai di sini, mau begitu masuk di alon-alon itu gelap. Terus ada beberapa ruas jalan-jalan yang utama itu juga gelap. Begitupun juga terkait dengan kebersihan jalan, itu juga harus diperhatikan. Saya berharap teman-teman di OPD teknis bisa perhatikan bagian-bagian ini. Kalau bisa malam-malam jam 9 ke 10 itu deh mobil lari-lari baru sambil lihat. Kalau yang itu PUPR ya, kalau yang kebersihan ya mungkin jam 4 ke 5 begitu lari sore-sore sambil lihat di jalan ini ada rumput ke tidak, kotor ke tidak. Itu. Yang berikut ya, DPA APBD tahun 2023 sudah diserahkan. Tinggal pimpinan OPD dan semua pejabat secara berjenjang silakan rapat dan menyusun rencana kerja sampai pada bulan Desember. Yang berikut pada pimpinan OPD yang mengelola beberapa kegiatan, saya berharap mohon beri perhatian untuk beberapa paket nanti disampaikan kepada Bapeda, kepada anak-anak kita pengusaha orang asli Papua. Ya dong dapat 100 kah, 50 kah, 200 kah, penting harus mereka dapat paket. Jadi kalau nanti pembagian paket untuk pengusaha orang asli Papua, ya kita bertanggung jawab untuk juga harus melakukan pembinaan kepada mereka. Ya. Makanya kemarin juga ada pembinaan teknis dilakukan oleh Bapeda dengan PUPR untuk pengusaha orang asli Papua. Kita harap ya beberapa hari ke depan ini sudah nanti dari tim pemerintah juga melakukan verifikasi ya terkait dengan data-data perusahaan dan juga manajemen perusahaannya supaya mereka tahun ini bisa mendapat paket daftaran juga melalui LPC gitu. Yang berikut pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah masih jauh. Ya kita hitung kurang lebih sekitar 11 bulan lagi untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sedangkan pemilihan kepala daerah itu masih bulan November. Jadi saya berharap kita ASEAN tetap menjaga netralitas. Sekali lagi, ASEAN tetap menjaga netralitas. Dan saya pesan kepada kepala-kepala kelurahan, kepala distrik, dan juga pimpinan-pimpinan OPD yang semua ASEAN, ya tidak usah khawatir. Tidak usah berpikir yang berlebihan.
Tugas kita itu kerja saja, mengabdi, melayani masyarakat kita. Soal nanti siapa yang menjadi kepala daerah hasil pemilihan dari pemilu itu, ya dialah yang terbaik yang Tuhan kehendaki dan rakyat kehendaki untuk kita, Kabupaten Sorong ini. Yang penting pemimpin yang hadir untuk membawa perubahan dan berpihak kepada rakyat, dan tentunya juga beri perhatian untuk kita pegawai ini semua supaya kita sama-sama mengelola pemerintahan dengan baik. Saya di sini, pemerintah dan negara tugaskan kita penjabat bupati ini, wali kota ini, kita pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. Kita bukan hasil pemilihan. Jadi PJ Gubernur, PJ Bupati, Wali Kota, kita bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua, ya tidak usah bikin kelompok-kelompok, diskusi-diskusi kecil, cerita-cerita yang masih hari lusa, sudah pikir hari ini, bicara hari ini. Nah, itu yang saya pesan. Tugas kita hari ini, apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus buat untuk rakyat. Soal urusan esok itu urusan esok. Ya hari ini kita kerjakan yang hari ini. Tentunya juga pemilu 2024. Ya memang sekarang ada wacana, kemarin katanya di pengadilan negeri di Jakarta, apa itu? Jakarta Pusat kah? Mengabulkan permohonan dari salah satu partai sehingga mereka merekomendasikan untuk pemilu ditunda ke 2025. Itu semua masih, ya memang keputusan menurut pengadilan begitu. Itu yang Mahfud bilang ini gila kali. Ya, kita juga berharap lebih cepat lebih baik. Begitu. Lebih cepat lebih baik. Tapi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, ya kita yang dipercayakan oleh pemerintah menjadi pejabat bupati, wali kota, dan gubernur ini tidak ada kewenangan yang berubah atau kurang, sama saja. Nah, oleh karena itu saya harap teman-teman pimpinan OPD, staf ahli, asisten, ya udah kita kerja bareng, kerja tim, diskusi sama-sama, ya untuk kita apa yang kita bisa kerjakan hari ini dan mendukung ya pemerintahan yang ada, pimpinan yang ada sampai pada ya kita mendukung pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas untuk menghasilkan pemimpin kepala daerah juga yang berkualitas, yang punya hati, yang punya niat yang tulus untuk membangun masyarakat di tanah Malamoy. Yang berikut, saya kemana-mana, saya ke masyarakat, saya ke kampung, ke distrik, atau berapa kebijakan yang saya ambil itu pemerintah, bukan JP Moso. Ya, itu harus dibedakan. Terus ada jangan multitafsir bahwa Pak Aceh ini mulai bikin gerakan-gerakan untuk mau maju ini. Saya lagi diam kerja, jangan kasih panas. Nanti kalau kasih panas saya bikin betul. Nanti kamu yang bingung loh. Mau main dua kaki nggak bisa. Gitu. Jadi saya harap pikiran dan penilaian itu harus dibuang. Ketoran ini harus kerja. Curiga-mencurigai itu harus dibuang. Tidak penting itu. Rakyat butuh perubahan. Rakyat butuh kesejahteraan. Sebenarnya kekuasaan dan politik itu hanya alat kendaraan untuk pencapaian cita-cita bagaimana wujudkan rakyat yang sejahtera, rakyat yang bermartabat. Gitu.
Ada yang bilang apa JP Moso itu hanya ini saja. Apa yang ini saja? Orang lagi kerja kok. Gitu. Sama dengan Pace dengan Mace di rumah tuh. Pace itu diam-diam, tapi kalau Mace dia ribut sampai bikin piring bunyi, meja bunyi. Mace mulai bikin apa lagi, Pace mulai emosi dan Pace mulai berkeputusan bikin apa saja. Sama dengan saya lagi diam, saya lagi tenang, jangan bikin panas. Begitu. Saya juga punya hak yang sama, kenapa tidak? Nanti kamu yang bingung. Akhirnya bilang, ya Tuhan, kenapa harus begini? Kalau saya mau kan gampang aja. Tapi bukan itu tugas saya di sini. Tugas saya di sini adalah melaksanakan penugasan negara, pemerintah untuk melanjutkan dan melaksanakan transisi pemerintahan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, saya hanya melaksanakan transisi pemerintahan. Gitu. Jadi jangan yang ada yang mengandai-andai di luar sana. Di luar sana dengarkan, dari dalam sini yang kasih tahu ke luar sana tuh. Tidak usah khawatir. Saya masih ada di sini, pimpinan OPD, staf ahli, asisten dukun saya. Tidak usah pikiran di kepala itu ada dua otak. Nanti sampai pada waktunya saya selesai, sudah saya serahkan dengan baik tugas saya ini. Saya lapor kepada Menteri Dalam Negeri, tugas saya selesai. Lapor kepada rakyat, tugas saya selesai, dan menyerahkan tugas itu kepada pemimpin yang baru. Gitu. Tapi saya sudah kasih tahu sama beberapa orang dengan diskusi-diskusi kecil. Saya ada di sini, saya hanya mau kasih tahu. JP Wanane yang dulu tuh dia muncul kembali ada di saya. Jadi kalau kamu jual saya beli. Kapal anginnya JP Wanane itu masih ada di saya ini. Kalau mau bicara bupati yang paling hebat di kabupaten ini satu itu. Dan baru muncul satu ini yang berdiri di depan ini. Yang berikut, saya belum terima SK itu draft bendahara kegiatan di masing-masing OPD. Ini sebulan Maret ini. Uang sebagian sudah keluar. Yang berikut, pimpinan OPD, staf ahli dan asisten yang ikut diklat PIM 2. Sekda dengan kepala BKD harus lapor bupati berapa orang yang sekolah dan biayanya berapa. Jangan jalan menurut mau. Gitu. Kamu sudah dulu tahu tuh JP Wanane itu, yang dia suka saja yang kasih pergi sekolah. Kamu bikin apa sama dia? Dia lagi berkuasa kok. Begitu. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi siap-siap 2-3 minggu ke depan. Itu aja yang saya sampaikan pada apel pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selesai.